Baiklah, perkenalkan nama saya Natalia Natal, NIM 201017175, kelas A2 Ekonomi Manajemen, Makul Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan meringkaskan materi tentang mutu pelayanan kesehatan. Program menjaga mutu merupakan kegiatan yang terencana dan sistematik yang perlu dilakukan dalam rangka untuk mencapai keluaran yang meyakinkan. Crowd 1974, sedangkan menurut Dobaldien 1980, program menjaga mutu adalah upaya menelaan secara prodik sebagai perihal yang mengaruh pelayanan, melakukan pemantauan terhadap pelayanan serta menelusuri kekeluaran yang dihasilkan demikian rupa sehingga sebagai kekurangan penyebabkan dapat diketahui sebagai upaya perbaikan dapat dilakukan dengan menyembuhkan taraf kesehatan dan kesejahteraan. Tujuan dari program menjaga mutu yakni untuk meningkatkan mutu pelayanan yang telah dilaksanakan, mengetahui masalah yang menyebabkan masalah mutu yang dilaksanakan, menetapkan masalah dan menyebabkan masalah mutu yang ditemukan, penyelenggarakan upaya penyelesaian masalah menyebabkan masalah mutu, menilai upaya mutu yang telah dilakukan, menyusun rencana tidak lanjut atau RTL untuk kelebihan meningkatkan mutu pelayanan. Manfaat ini program menjaga mutu adalah meningkatkan efektivitas pelayanan, meningkatkan efisien pelayanan, dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan, melindungi pelaksanaan pelayanan dari kemungkinan adanya gugatan hukum. Untuk menjaga mutu pelayanan ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Kegiatan tersebut ialah kegiatan persiapan dan melakukan kegiatan pelaksanaan. Mutu pelayanan adalah suatu pelayanan yang didapatkan oleh seorang dalam mendapatkan perlakuan atau pemerintah kesehatan sesuai dengan standar layanan kesehatan yang memberikan dampak kepuasan atau ketidakpuasan pada pengguna pelayanan kesehatan. Dalam penilaian defisi mutu pelayanan menurut Parasuraman DKK 1985 terdapat 5 dimensi untuk menilai mutu pelayanan kesehatan, yaitu kehandalan, jaminan kepastian berwujud, empati, ketanggapan. Sedangkan menurut World Health Organization tahun 2006 terdapat 6 dimensi mutu pelayanan kesehatan, yaitu efektif, efisien, mudah diakses, mudah diterima, adil, dan aman. Faktor yang mempengaruhi persepsi mutu pelayanan ialah tingkat pengetahuan dan pendidikan seseorang dan faktor karakteristik pribadi seperti sikap, motivasi, kepentingan atau minat, pengalaman, dan pengharapan. Variabel lain yang ikut mempengaruhi persepsi adalah umur, latar belakang sosial ekonomi, budaya, lingkungan fisik, pekerjaan, kepribadian, dan pengalaman hidup individu. Syarat pokok pelayanan kesehatan menurut Atswar dan pelayanan kesehatan terdapat beberapa syarat yang sebaiknya terpenuhi. Syarat yang dimaksud adalah tersedia dan berkesinambung, dapat diterima, wajar, mudah dicapai, dan jangkauan bermutu. Rangkuman kepuasan adalah tingkatan keadaan yang dirasakan seorang yang merupakan hasil dari perbandingan penampilan atau equitocam produk yang dirasakan dalam hubungan dengan harapan seorang. Alat ukur untuk menentukan beberapa besar kepuasan terhadap suatu pelayanan yang didapatkan. Menurut Kotler dalam Cipoto tahun 2003, pengukuran kepuasan dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama sistem keluhan dan saran, yang kedua survei kepuasan konsumen, yang ketiga ghost shopping atau mystery shopping, yang keempat analisis pasien yang beralih. Wujud Wijoyo, faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien
antara lain 1. Pendekatan dan perilaku petugas, perasaan pasien terutama saat pertama kali datang. Yang kedua, mutu informasi yang diterima seperti apa yang dikerjakan, yang diharapkan. Yang ketiga, prosedur perjanjian. Yang keempat, waktu tunggu. Yang kelima, fasilitas umum yang tersedia. Yang keenam, fasilitas perhotelan untuk pasien seperti mutu, makanan, privasi, dan pengaturan kunjungan. Yang ketujuh, ekotukam, terapi dan perawatan yang diterima. Loyalitas pasien adalah salah satu faktor terpenting dalam mendorong keberhasilan organisasi pelayanan kesehatan. Namun untuk mempertahankan loyalitas pasien bukan hal yang mudah. Meningkatkan biaya perawatan, masalah asuransi kesehatan, kualitas perawatan, dan faktor lainnya mempengaruhi tingkat kesetiaan pasien. Menurut Masram, bahwa loyalitas seorang pelanggan definisikan sebagai orang yang membeli, khususnya yang membeli secara teratur dan berulang. Pelanggan merupakan seorang yang secara terus-menerus dan berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk mendapatkan keinginannya. Dengan membeli suatu produk atau jasa, membayar produk atau jasa tersebut. Loyalitas pasien memberikan banyak manfaat dan menjadi efisien yang baik pada penyediaan layanan kesehatan. Beberapa manfaat tersebut antara lain: yang pertama, meningkatkan hubungan dengan pasien. Yang kedua, pembelian secara berulang. Yang ketiga, memberikan rekomendasi. Yang keempat, meningkatkan investasi. Ada 8 dimensi loyalitas sebagai berikut: performance, futures, reliability, conformance, durability, serviceability, aesthetic, dan fit and finish. Terdapat 5 cara untuk meningkatkan loyalitas pasien adalah melakukan survei dan wawancara dengan pasien yang keluar pasien, mengembangkan misi organisasi untuk pelayanan pasien, memudahkan layanan, dan melakukan koordinasi antara petugas. Menurut dan Masrah, ada 3 faktor yang mempengaruhi loyalitas pasien adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualitas adalah keandalan, kecepatan, daya tahan, kemudahan operasi, dan perbaikan secara atribut-atribut nilai lainnya. Yang kedua, harga adalah sejumlah uang untuk dikeluarkan untuk mendapatkan kualitas yang baik. Dan ketiga, kenyamanan adalah keadaan di mana seorang merasakan adanya perasaan senang. Sekian ringkasan video tentang mutu kesehatan dari saya. Terima kasih.